Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, apa itu? Banyak orang mengangkat kepala dan melihat ke udara dengan ekspresi terkejut. Dari bayangan Roh Kudus terlihat fluktuasi aura yang misterius. Di bawah naungan fluktuasi aura semacam ini, bahkan fluktuasi mengerikan yang dipancarkan oleh 9 kilat hitam perlahan-lahan menjadi tenang. Sepertinya sedang dimurnikan. Ekspresi Kaisar Longtian juga menjadi sangat serius pada saat bayangan Roh Kudus muncul. Keterampilan spiritual macam apa yang dipraktekkan anak ini, yang begitu misterius dan kuat? Hancurkan untukku. Kaisar Longtian menekan kekacauan di hatinya, lalu berteriak keras. Dia tahu bahwa di saat seperti ini, dia tidak bisa ragu. Hanya dengan menyerang dengan kekuatan yang terkuat, baru bisa menang. Saat suaranya jatuh, 9 kilat hitam meledak dalam serangan yang dahsyat. Cahaya hitam keluar darinya, lalu berubah menjadi lautan guntur di bawah. Di atas lautan guntur, 9 sinar guntur hitam melintas seperti naga yang marah, lalu bergegas menuju ke arah Cukuangseng di depan. Mata Cukuangseng terlihat serius. Menghadapi pukulan yang begitu mengerikan, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya, dan pupil gelapnya memantulkan 9 kilatan petir seperti naga, dan warna ganas perlahan kumpul di matanya. Kode Roh Kudus, sucikan. Cukuangseng membentuk segel dengan kedua tangannya. Pohon kuno dipegang di telapak tangannya. Oleh bayangan Roh Kudus mulai bergetar sedikit pada saat ini, dan gelombang aura aneh menyebar darinya. Yang berbeda dari masa lalu adalah lingkaran cahaya ini berwarna putih susu, seperti cahaya paling suci di dunia, yang dapat menyucikan segala sesuatu. Saat berikutnya, 9 sinar petir dan lubang aneh tiba-tiba bertabrakan satu sama lain. Di tengah tatapan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya. Yang mengejutkan semua orang, tidak ada suara yang mengguncang bumi dari tabrakan tersebut. Hanya suara halus yang terdengar. Di bawah lingkaran cahaya putih susu, 9 kilat hitam menghilang dengan cepat. Seperti es bertemu dengan terik matahari, satu kekuatan sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan lain. Bagaimana ini mungkin? Mata banyak orang membelalak. Petir hitam yang menakutkan itu mengandung kekuatan penghancur yang dapat menghancurkan gunung Senglong seketika. Tapi sekarang, kekuatan mengerikan ini bahkan tidak memiliki perlawanan sedikit pun. Ia menghilang dengan cepat di bawah lingkaran cahaya putih susu. Tepatnya, itu dimurnikan. Karena semua orang merasa saat petir hitam menghilang, kekuatan misterius yang terkandung dalam celah putih susu menjadi semakin kuat. Jelas sekali, petir hitam yang dimurnikan telah diintegrasikan ke dalam lubang putih susu. Ketika Kaisar Longtian melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya menjadi lebih ngeri. Bagaimana dia bisa berharap bahwa pukulan yang dia kerahkan seluruh kekuatannya bisa melukai praktisi Rana Zotian tingkat ketiga akan dilawan dengan cara yang aneh. Bagaimana aku bisa kalah di tangan anak ini? Kaisar Longtian melihat ke langit, lalu berteriak dengan marah, dengan ekspresi sangat enggan. Saat berikutnya, ekspresinya menjadi sedikit ganas, dan dia mengaktifkan kekuatan di tubuhnya secara ekstrim. Lautan guntur meledak, dan kekuatan yang kuat melonjak di depan, terus-menerus mengalir ke 9 sinar guntur hitam. Tapi yang membuat Kaisar Longtian tampak ngeri adalah, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia tanamkan, dia tidak bisa menahan erosi lingkungan cahaya putih susu. Meledak. Melihat bahwa dia harus melawannya, ekspresi kegilaan tiba-tiba muncul di matanya. Dan dia berteriak dengan marah. Dan 9 sinar petir meledak dengan ganas pada saat ini.
Fluktuasi ledakan yang sangat mengerikan berkecamuk, dan lebih dari separuh gunung Senlong di bawah runtuh seketika. Dan banyak orang yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Beberapa orang yang kurang beruntung bahkan terkubur di bawah batu besar. Di atas langit, kekuatan dahsyat meledak lebih hebat, dan bola cahaya hitam naik perlahan dari pusat 9 semburan petir hitam. Dari kejauhan, tampak seperti matahari hitam. Orang-orang yang melarikan diri dengan panik, melihat ke langit dengan ekspresi ngeri di wajah mereka, dan kulit kepala mereka langsung mati rasa. Karena matahari hitam menggantung kekuatannya sangat dahsyat. Jika meledak di tanah, segala sesuatu dalam jarak 1.000 kaki akan hancur menjadi reruntuhan. Saat semua orang memikirkan hal ini, matahari besar tinggi di langit mulai bergetar hebat. Dan gelombang-gelombang kejut kekuatan yang tidak stabil menyapu satu demi satu. Lari! Melihat pemandangan ini, semua orang merasa takut setengah mati. Jika kekuatan ini meledak sepenuhnya, meskipun mereka berjauhan, mereka masih akan terpengaruh. Semua orang di kerumunan memikirkan hal ini, dan banyak dari mereka melarikan diri dengan panik. Dia tampak sangat ketakutan hingga dia berharap memiliki 4 kaki. Liu Fei menatap matahari yang gelap dengan wajah yang cantik. Matanya yang cantik dipenuhi kegugupan. Di bawah kekuatan kekerasan seperti itu, bahkan praktisi Rana Zotian sejati pun berada dalam bahaya. Tidak lama kemudian, matahari hitam meledak berkeping-keping. Di hadapan banyak orang yang ketakutan. Untuk sesaat, air pasang melonjak dari langit, dan cahaya hitam menyapu di langit, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Di tengah kekuatan paling kejam, bahkan dapat melihat bahwa ruang mulai terdistorasi, memperlihatkan jejak gelap. Setelah menahan ratusan gelombang kejut, sosok Kaisar Longtian akhirnya kehabisan tenaga. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah. Lalu tubuhnya jatuh kembali setinggi ribuan kaki di langit. Kamu pasti mati kali ini kan? Dia menatap ke tempat jauh di mana dampak ledakan berlanjut. Ekspresinya kejutan dan ketidakpastian. Awalnya, dia berpikir jika Cukuangseng muncul hari ini, dia dapat dengan mudah menangkapnya. Namun hasil akhirnya adalah pertarungan yang begitu menegangkan. Bahkan, dia hampir terjatuh ke dalamnya. Tangan Liu Fei tergenggam erat. Matanya tertuju pada pusat ledakan. Ekspresinya dipenuhi kegugupan. Setelah jam kemudian, dampak kekerasan berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Untuk sesaat, semua orang langsung tercengang. Karena mereka melihat bahwa di langit saat ini, lingkaran cahaya putih susu menyebar dalam gelombang. Berubah menjadi mangkok raksasa setipis sayap jangkrik, jatuh berbalik. Cukuangseng duduk bersila di atas mangkok raksasa. Aura fluktuasi di sekitarnya tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan. Tidak apa-apa, bagaimana ini mungkin? Teriak banyak orang. Di bawah kekuatan yang mengerikan itu, orang ini tidak menunjukkan tanda-tanda terluka sama sekali. Mata Kaisar Longtian langsung tak percaya. Bagaimana orang ini bisa baik-baik saja? Setelah ledakan 9 kilat hitam, bahkan praktisi Rana Zotian tingkat keempat pun akan terluka parah. Tapi sekarang, seseorang pemuda yang tingkat kultivasinya tidak lebih tinggi dari kekuatan spiritual tingkat keempat tiba-tiba memblokirnya. Adegan ini jauh melebihi ekspektasinya dan membuatnya merasa tidak percaya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, retakan yang terlihat dengan mata telanjang muncul di mangkok raksasa. Pada akhirnya, retakan itu semakin membesar dan kemudian seluruh mangkok raksasa itu meledak sepenuhnya. Bayangan Roh Kudus di langit juga meledak pada saat ini, dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu, menimbulkan kekacauan antara langit dan bumi. Cukuangseng membuka mulutnya, lalu mengeluarkan seteguk darah.
wajahnya dengan cepat menjadi pucat. Dampaknya barusan terlalu mengerikan jika dia tidak memiliki kekuatan pemurnian yang akan memurnikan sebagian besar kekuatan kekerasan. Saya khawatir dia sudah mati total saat ini. Saat menyekat sudut darah di sudut mulutnya, Chu Guangsheng memandang Kaisar Longtian, yang wajahnya bergantian hijau dan merah, lalu menyeringai saat berkata, "Saya khawatir saya akan memasuki tempat terlantar hari ini di langit, namun hal ini membuat atmosfer yang ada tampak memadat. Banyak orang yang menatap Chu Guangsheng dengan tercengang. Sampai sekarang, mereka semua merasa seperti dalam mimpi." Kaisar Longtian, yang dikenal sebagai orang terkuat di Kekaisaran Shenlong, benar-benar kalah. Akhir cerita ini membuat mereka merasa luar biasa. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Kaisar Longtian berubah beberapa saat, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, dia merasa sedikit tertekan. Selama bertahun-tahun, dia sangat arogan dan tidak pernah menganggap serius siapapun. Namun, kini harga dirinya hancur berkeping-keping, diinjak-injak oleh seorang junior muda. Chu Guangsheng melirik Kaisar Longtian, lalu mengedipkan mata pada Liu Fei, yang segera datang dan berdiri bersamanya. "Ayo pergi." Dia melambaikan tangannya dan naik ke langit, bergegas menuju pusaran hitam di langit. Dia tidak memiliki niat baik terhadap Kaisar Longtian dan tidak ingin membunuhnya. Tapi di sini ada beberapa praktisi Rana Zotian dari keluarga kerajaan. Dalam kondisinya saat ini, jika dia melakukannya dengan paksa, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. "Hentikan dia!" teriak Kaisar Longtian. Sosok dengan aura kuat naik ke langit, mencoba mencegat Chu Guangsheng di depan pusaran hitam. Wajah Chu Guangsheng menjadi serius. Dia mendorong teknik tubuh hantu secara ekstrim. Dan bersama dengan Liu Fei, dia tenggelam ke dalam pusaran hitam seperti kilat. Mereka yang tidak memenuhi syarat untuk masuk, mundur. Saat beberapa praktisi Rana Zotian mengejar mereka, suara agung dari ciutan bergemuruh. Beberapa praktisi Rana Zotian merasa seperti mereka dipukul dengan keras, dan tubuh mereka langsung terpental jatuh lebih dulu ke dalam reruntuhan Gunung Shenlong. Pada saat ini, Chu Guangsheng dan yang lainnya telah menghilang ke dalam pusaran air hitam. "Kalian pergi juga?" Kaisar Longtian memandang kedua pangeran tertua dan berteriak. Mendengar ini, mereka berdua baru saja pulih dari keterkejutannya, lalu buru-buru bergegas keluar dan bergegas ke pusaran hitam. Saat sosok kedua pangeran tertua menghilang, pusaran hitam perlahan menghilang, dan awan gelap yang menyelimuti langit secara perlahan memudar, dan hangatnya sinar matahari kembali bersinar. Tetapi pada saat ini ada keheningan. Wajah banyak orang tampak kusam, masih terguncang, dan mereka tidak sadar untuk waktu yang lama. Kaisar Longtian mengepalkan tangannya erat-erat. Wajahnya menjadi pucat pasi. Setelah kejadian ini, wajah keluarga kerajaan Shenlong mereka benar-benar runtuh. Pada saat ini, di lembah tersembunyi di kejauhan, dua sosok muncul secara aneh. Dilihat dari penampilannya, mereka adalah pria dan wanita, Dekan Siling Yuan dan orang awam Tianxin. Aku tidak menyangka bocah kecil ini benar-benar akan memasuki tanah terlantar, tepat di bawah pengawasan Kaisar Longtian. Dekan Akademi Empat Roh menghela nafas. Ekspresinya penuh tidak percaya. Awalnya, mereka datang ke sini untuk menyelamatkan nyawa Liu Fei dan Chu Guangsheng ketika hal terburuk terjadi. Namun, kini sepertinya mereka sudah terlalu banyak berpikir. Kecakapan bertarung yang ditunjukkan Chu Guangsheng hari ini jauh di luar imajinasinya. Mungkin jika posisinya ditukar dengan Kaisar Longtian, akhir hidupnya akan lebih menyedihkan. Murid yang saya latih dengan keras baru saja melarikan diri bersama murid Siling Yuan. Orang awam Tianxin meliriknya saat berkata. Mendengar ini, Dekan Siling Yuan terkekeh.
Siapa bilang anak laki-laki itu begitu baik? Sehingga bahkan gadis suci di tanah suci pun jatuh cinta padanya. Kali ini mereka memasuki tanah terlantar. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Orang awam Tianxin memandang ke langit, matanya penuh kekhawatiran. Tanah terlantar tidak berbeda dengan kekaisaran Shenlong, tempat berkumpulnya para praktisi luar biasa dari 10 negeri. Jika Anda ingin bertahan hidup di dalamnya, itu akan lebih sulit. Setidaknya selama ratusan tahun, hanya segelintir orang dari kekaisaran Shenlong yang mampu keluar dari tanah terlantar hidup-hidup. Biarkan mereka mengambil tindakan sendiri jika menyangkut kaum muda. Dan kami para orang tua tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dekan Siling Yuan berkata sambil tersenyum. Ketika dia selesai berbicara, matanya bersinar dan dia berkata dengan suara dalam. Sepertinya ada gerakan aneh di alam iblis hitam. Jika mereka bergabung dengan keluarga kerajaan Shenlong, itu mungkin akan sangat merugikan kami. Mendengar ini, Guru Tianxin tersenyum sedikit, lalu berkata dengan ekspresi tidak dapat dijelaskan. Bukankah masih ada Gunung Buddha? Mendengar ini, Dekan Siling Yuan terkejut dan matanya menunjukkan keterkejutan. Apa maksud orang awam Tianxin dengan ini? Guru Buddha selalu tetap netral, meskipun ikut serta dalam perang juga akan cenderung ke alam iblis hitam. Ini belum tentu benar. Master Tianxin tersenyum tipis. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Gunung Shenlong dengan kilatan dingin di matanya. Situasi di Kekaisaran Shenlong mungkin harus berubah kali ini. Di perbatasan Kekaisaran Shenlong, di permukaan langit yang tak berujung, tiba-tiba ada angin kencang yang menderu-deru. Dan gelombang ombak besar bergulung terus-menerus menghantam ke arah pantai. Di kehampaan di atas langit, suara retakan tajam tiba-tiba terdengar. Dan kemudian retakan gelap muncul dari udara tipis. Retakan tersebut semakin besar dan akhirnya hancur berkeping-keping berukuran beratusan kaki. Angin dingin berhembus keluar darinya, menyebabkan permukaan laut di bawahnya langsung membeku. Ombak yang bergelombang itu langsung berubah menjadi gunung es, berdiri di atas lautan. Satu demi satu sosok keluar dari sana, dan akhirnya berdiri tegak di langit. Orang-orang ini semua mengenakan baju besi hitam, dan seluruh tubuh mereka memancarkan fluktuasi aura yang sangat kuat. Kekuatan aura semacam itu jauh lebih unggul daripada Kaisar Longtian. Di depan ratusan sosok ini, dua pria dengan ekspresi dingin berdiri tegak. Dan gelombang aura yang keluar dari tubuh mereka menyebabkan ruang di sekitarnya terus pecah dan ditata ulang. Komandan tentara pembunuh langit, Xing Kun dan Kuming, ingin menyambut nona muda kembali ke klan. Di belakangnya, ratusan pria berlapis baja hitam yang kultivasinya berada di puncak Ranas Zotian juga tiba-tiba berlutut dengan ekspresi sangat hormat. Terima kasih.